Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran untuk anak-anak di kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, sebelum belajar baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Untuk yang beragama muslim, seperti biasa kita mengucap basmalah, dan yang beragama non-muslim berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau minta maaf pada anak-anak jika pemaparan Ibu kemarin mengenai materi perkalian kurang dipahami oleh anak-anak. Maka Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi perkalian yang kemarin sudah Ibu paparkan agar anak-anak bisa lebih memahaminya. Ibu kemarin berbicara bahwa perkalian itu berhubungan erat dengan penjumlahan. Mengapa? Karena perkalian itu merupakan hasil dari penjumlahan yang berulang. Agar anak-anak lebih paham, Ibu akan memaparkan langsung dengan contohnya ya. Seperti ini, contohnya 3 dikali 2 sama dengan berapa? Anak-anak, 3 dikali 2. Ibu akan menjelaskan cara yang diajarkan secara matematis agar anak-anak lebih paham seperti apa. Yang anak-anak kemarin kumpulkan tidak salah, tetapi Ibu memaparkan yang penjelasan matematikanya agar anak-anak lebih memahaminya ya. 3 dikali 2 berarti 2-nya ada 3 kali. Seperti ini. 2-nya ada 3 kali. 1 2 3. 2-nya ada 3 kali. 1 2 3. Baru kita jumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa? 2 tambah 2 4. 4 ditambah 2 adalah 6. Berarti 3 dikali 2 adalah 6. Ibu akan memberi soal selanjutnya ya agar anak-anak lebih paham. Ini adalah cara matematika yang harus anak-anak pahami tentang konsep perkalian. 4 dikali 1. Berapa 4 dikali 1? Berarti 1-nya ada 4. 1 2 3 4. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 1 3. 3 ditambah 1 4. Maka 4 dikali 1 adalah 4. Seperti itu ya sayang, semoga anak-anak paham. Nah, kita akan memulai materi selanjutnya di subtema yang berbeda dari kemarin. Apa itu? Tema yang kita pelajari adalah tentang hewan peliharaan dengan subtema ikan. Apakah ikan merupakan hewan peliharaan? Nanti kita pelajari. Tetapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu bahwa di mana ikan hidup. Nah, apa itu ikan? Ikan itu adalah binatang atau hewan yang hidup di air. Mereka bisa hidup di air dengan cara berenang bergeraknya. Kalau kita bisa hidup di air, bisa tinggal di air? Tidak. Kalau ikan bisa hidup di air. Mengapa? Nanti kita pelajari. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tubuh dari ikan. Nah, contoh yang Ibu tampilkan adalah ikan mas. Anak-anak pasti pernah makan ikan mas kan? Ya, ikan mas itu adalah ikan air tawar yang sering dimakan oleh anak-anak, oleh ibu dan oleh orang tua kita ya. Apa saja?
Apa saja bagian tubuh ikan? Yang pertama adalah ekor. Di mana ekor ikan? Ya, betul. Di situ adalah ekor ikan. Apa fungsi ekor? Ekor itu berfungsi membantu ikan untuk bergerak. Ikan bergerak dengan cara apa? Ikan bergerak dengan cara berenang. Lalu selanjutnya bagian tubuh ikan itu apa? Sirip. Sirip. Yang mana sirip? Ini adalah sirip. Sirip pun berfungsi sama seperti ekor, membantu ikan untuk bergerak dengan cara berenang. Nah, berarti fungsi ekor dan sirip itu sama, yaitu membantu ikan untuk bergerak dengan cara berenang. Selanjutnya adalah sisik. Apa itu sisik? Sisik itu bagian-bagian yang menonjol seperti lempengan-lempengan yang keras mengelilingi tubuh ikan. Fungsi sisik itu adalah melindungi kulit dan tubuh ikan, bagian badan ikan yang suka kita makan, yang lunak itu, yang lembut, agar tidak cepat luka, agar tidak mudah terserang oleh hewan lain, misalnya bertabrakan ikan dengan ikan. Nah, dengan sirip itu ikan akan terlindungi karena sirip merupakan bagian tubuh yang cukup keras. Setelah itu adalah mata. Mata, kita tahu fungsi mata adalah untuk melihat. Begitupun di ikan, fungsi mata untuk melihat. Lalu setelah itu adalah mulut. Apa fungsi mulut? Tentu saja untuk mengambil makanan yang ada di dalam air. Makanan ikan tuh apa? Makanan ikan adalah ikan-ikan yang lebih kecil, udang-udang kecil, atau binatang-binatang di air yang kecil-kecil, yang ukurannya lebih kecil dari ikan-ikan ini. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan di mana ikan itu hidup. Ikan hidup di mana? Anak-anak pasti tahu ikan itu hidup di air. Tapi di air seperti apa ikan hidup? Ikan itu bisa hidup di dua jenis air. Pertama, di air asin. Seperti kita tahu, contoh tempat air yang ada air asinnya adalah laut. Ya, laut. Selain itu, ikan pun bisa hidup di tempat air asin lainnya. Namanya adalah muara. Muara atau tempat pertemuan antara laut dan air sungai. Di situ biasanya airnya cenderung lebih asin dibandingkan dengan air di sungai. Kalau di sungai kan tawar. Nah, karena ini pertemuan antara sungai dan laut, sehingga rasanya cenderung asin airnya. Ikan-ikan pun bisa hidup di laut dan di muara, tapi tentu jenisnya berbeda dengan yang hidup di air tawar. Nah, tempat kedua di mana ikan bisa hidup adalah di air tawar. Contoh tempat air tawar itu apa? Yang pertama adalah sungai. Sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Lalu selanjutnya adalah kolam. Kolam di rumah atau penangkaran. Ya, seperti itu. Jadi ikan itu bisa hidup di dua jenis air, bukan di dua tempat. Di dua jenis air. Yang pertama di air asin, yang kedua di air tawar. Air asin ada laut dan muara, dan air tawar ada sungai atau kolam. Lalu, mengapa ikan bisa hidup di air sementara kita tidak bisa hidup di air? Kalau kita berenang terlalu lama, kita sulit bernafas karena kita tidak bisa hidup di air. Mengapa ikan bisa? Ternyata ikan itu memiliki insang untuk bernafas. Kalau kita bernafas menggunakan paru-paru, sementara ikan bernafas menggunakan insang, sehingga ikan bisa hidup di air, bisa berenang lama di air karena ikan memiliki insang untuk bernafas. Di mana letak insang? Nah, ini adalah insang. Insang itu adalah alat atau anggota tubuh yang membantu ikan untuk
bernafas. Di mana letak insang? Nah, insang itu terdapat di bagian kepalanya. Ini anak-anak, ini kepala ikan. Kalau kita buka sedikit, tapi tidak boleh menyakiti ya. Buka sedikit bagian kepala ikan, kita akan menemukan insang. Insang itu biasanya berwarna merah. Seperti itu. Nah, sekian pemaparan dari Ibu mengenai perkalian dan ikan yang sudah Ibu paparkan, di mana ikan hidup, lalu bagaimana bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya seperti apa, lalu mengapa ikan hidup, biar ikan bisa hidup di air, sudah Ibu paparkan. Semoga anak-anak paham. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Apa saja tugasnya? Sangat mudah. Sebutkan bagian tubuh ikan yang ditunjuk oleh tanda panah di bawah ini. Dan apa fungsinya? Ini ada gambar ikan. Ini apa nih? Tanda panah ini nunjuk ke bagian tubuh apa? Apa fungsinya dari bagian tubuh ini? Sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu selanjutnya, ini apa? Nih, yang lempengan-lempengan ini apa? Lalu apa fungsinya buat ikan? Coba anak-anak tuliskan di buku. Tugas selanjutnya adalah di mana ikan yang hidup di air asin bisa hidup, bisa tinggal di mana? Lalu ikan bernafas menggunakan insang. Di mana letak insang? Coba anak-anak ingat kembali ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Selanjutnya adalah berhitung. Perkalian. 3 kali 5 itu berapa? Coba anak-anak kerjakan dengan cara yang sudah Ibu beritahu. 4 kali 2 berapa? Dan 6 kali 1 itu berapa? Ibu bukan ingin melihat hasilnya aja, tapi Ibu ingin melihat caranya yang anak-anak kerjakan agar Ibu bisa menilai dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan seluruh pembelajaran hari ini, penjelasan hari ini. Semoga anak-anak paham. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah diberikan kelancaran, baiknya kita mengucap syukur dengan hamdalah. Alhamdulillah Birobbil Alamin. Bagi yang beragama Muslim, boleh mengucap syukur dengan cara kepercayaan dan agamanya masing-masing ya. Terima kasih karena anak-anak sudah belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik. Semoga anak-anak semakin paham. Terima kasih juga kepada orang tua murid yang selalu mendampingi anak-anak dalam belajar. Tetap semangat belajar meskipun sedang masa pandemi seperti ini. Dan tak lupa Ibu selalu mengingatkan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Sekian pemaparan dari Ibu. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Semoga sehat selalu ya.